usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Bagaimana mungkin kalau hanya seorang yang membangun sementara beribu-ribu orang menghancurkan bangunan itu, akan semakin jauh dari harapan. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Makanya nih Bang Surya, Gus Ami ini juga rupanya takut. Makanya tempat duduk saya dipisahkan sebelah sana. Iya. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan kebersamaan dalam Harlah 26. Itulah Presiden PKS yang terang-terangan meminta kepada Gerindra untuk mengajak bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran setelah Susmi Dasko Ahmad mengajak Nasdem dan PKB. Namun demikian pada kenyataannya PKS ditinggalkan. Ya rasain karena kamu mengusung Anies Baswedan ya. Jadi ya tidak diajak bergabung. Tentu saja nanti Nasdem harusnya ya tidak usah mengusung Anies Baswedan dong, karena Anies Baswedan merupakan orang yang antitesis dari Prabowo, dikarenakan Anies Baswedan memberikan penilaian 11 dari 100. Ini menandakan Nasdem dan PKB tidak boleh berpisah kemanapun juga. Dan karena tadi sudah dibilang bahwa kita adalah cinta lama, kami tunggu PKB untuk masuk dalam pemerintahan bersama dengan kami. Tidak hanya Presiden PKS yang meminta Susmi Dasko Ahmad dari Gerindra untuk mengajak PKS bergabung, demikian juga dengan PKB ya meminta kepada Gerindra untuk mengajak PKS. Saya hanya menambah sedikit saja, kita sedang di persimpangan jalan. Suasana global yang sulit, ekonomi kita dihadapkan pada dilema-dilema realitas global dan realitas nasional serta lokal. Tidak ada jalan lain kecuali kita bersatu padu untuk bahu-membahu menyelamatkan ekonomi dan menyongsong Indonesia yang makmur, yang adil dan sejahtera. Terima kasih atas ajakan Pak Dasko, semua siap bersama-sama Pak Dasko dan Pak Prabowo di masa yang akan datang. PKS don't worry. Saya juga ikut mendaftarkan, ajak juga PKS Pak Dasko untuk bareng-bareng. Dan semua kekuatan bangsa untuk bersama-sama menata Indonesia yang sedang di persimpangan jalan. Itulah pidato dari Muhyiddin Iskandar yang meminta agar PKS dimasukkan juga ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Namun demikian kelihatannya ada yang menolak atas bergabungnya PKS kepada Prabowo Gibran, yakni Partai Gelora. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya menanggapi dengan santai seruan penolakan Partai Gelora terhadap PKS untuk berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sehubungan dengan ini, Presiden PKS Ahmad Syaihu menyatakan partainya siap berada dimanapun, baik itu bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran ataupun berdiri di luar pemerintahan. Sehingga dalam menanggapi penolakan Partai Gelora tersebut, Ahmad Syaihu mengatakan bukanlah masalah. Bagi kami baik di dalam maupun di luar pemerintahan tidak masalah. Kami telah punya pengalaman, kata Ahmad Syaihu pada Selasa 30 April 2024. Secara gamblang, Ahmad Syaihu menuturkan sejak masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri pada 2001 sampai 2004, PKS telah berperan sebagai oposisi. Meskipun sempat bergabung dengan pemerintahan di periode berikutnya, PKS kembali ke peran oposisi selama 2 periode kepemimpinan Joko Widodo.
Berikutnya, Ahmad Syaihu mengungkapkan bahwa keputusan untuk berada di luar atau di dalam pemerintahan akan ditetapkan oleh Majelis Syura PKS. Pengamat politik ungkap alasan penolakan Partai Gelora. Terkait seruan penolakan Partai Gelora terhadap PKS untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran, pengamat politik pun ikut angkat bicara. Itulah Partai Gelora yang mana merupakan pecahan dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang malah menolak PKS untuk bergabung dengan Prabowo Gibran. Ya, ini adalah musuh dalam ya, dalam selimut, di mana PKS sebetulnya tadinya orang-orangnya ya orang-orang itu saja seperti ini ya. Ini adalah Fahri Hamzah, Mahfud Siddiq dan lain sebagainya adalah orang-orang bekas PKS yang membuat Partai Gelora. Namun demikian Partai Gelora tidak punya kursi sama sekali di Dewan ya, sehingga ya hanya sebagai sebuah partai saja. Ingin bergabungnya PKS ke Prabowo Gibran tentu saja mendapatkan. Soal harapan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, buat mengakhiri masa puasanya, mengakhiri masa oposisinya selama 1 dekade, selama 10 tahun, ini tampaknya nggak bakal terwujud dengan mulus. Ini sama sekali nggak bakalan berjalan mulus. Percaya deh, walaupun Pak Prabowo sudah sesumbar ingin merangkul semua pihak, ingin merangkul semua partai buat membangun negeri kita ini ke depannya, tapi mungkin ajakan tersebut nggak berlaku buat PKS. Ya, Partai Keadilan Sejahtera mungkin jadi pengecualian. Padahal nih, PKS sudah mengirim undangan dan menyiapkan karpet merah loh buat menyambut Pak Prabowo di markas mereka. PKS juga sama sekali nggak malu-malu dan nggak pasang gengsi waktu menyatakan secara terbuka keinginan mereka buat mendukung pemerintahan Pak Prabowo. PKS nggak pakai kode-kodean. Mereka sudah bicara secara gamblang dan terus terang soal keinginan bergabung dengan Pak Prabowo. Mengikuti jejak PKB dan Partai Nasdem yang sudah lebih dahulu balik badan. Tapi sejauh ini, undangan silaturahmi dari PKS itu masih nggak digubris sama Pak Prabowo. Dan malahan, nah ini nih ironisnya. Ironisnya, kubu Pak Prabowo sekarang ini tampaknya malah lebih sibuk merayu-rayu buat bertemu dengan PDI Perjuangan. Buat bertemu dengan Ibu Mega. Pihak yang sejauh ini sudah menyatakan kesiapan mereka buat jadi oposisi. Jadi gimana menurut kalian? Ya, yang kedua Kamarati, kalau misalnya PKS masuk ke dalam pemerintahan, itu ada banyak hal yang harus dikompromikan, termasuk narasi yang selama ini diusung oleh PKS. Kalau kita lihat selama kampanye, itu kan bertolak belakang ya dengan narasi yang diusung oleh Prabowo Gibran. Jadi meskipun ada banyak kesamaan latar belakang historis dan sejarah perkubuan antara Prabowo dengan PKS, tetapi 2024 itu mengabarkan narasi yang bertolak belakang. Misalnya soal IKN, itu jelas berbeda arah antara kebijakan PKS dengan Pak Prabowo yang mengeluarkan narasi keberlanjutan. Termasuk program-program Pak Prabowo yang selama ini mendapat kritik keras dari PKS. Jadi tidak mudah untuk mengkompromikan kalau misalnya PKS masuk ke dalam, termasuk kalau kita lihat karakter dan sikap politik dari konstituen PKS. Itu umumnya, itu mereka yang tidak setuju dengan program-program yang selama ini dikampanyekan oleh Prabowo Gibran. Dan terakhir, mungkin saya coba untuk masuk ke tanda kutip ya perspektif atau tinjauan PKS. Bagaimanapun pilkada kan sedang di depan mata ya. Jadi mungkin saja PKS menarasikan kemarin ya statement untuk masuk ke dalam pemerintahan untuk menjalin koalisi jangka pendek bersama Gerindra dan beberapa partai di internal KIM. Karena bagaimanapun suara PKS tidak cukup untuk bisa membangun koalisi sendiri. Misalnya di beberapa tempat seperti Jakarta. Dan kalau misalnya Gerindra setuju, ada semacam koalisi terbatas yang bisa dibangun, mungkin tidak secara nasional, tetapi koalisi di tingkat lokal.